Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Kita berjumpa lagi di channel Excel Tutorial. Pada video ke-24 ini yaitu tentang cara menggunakan rumus VLOOKUP. Nah, di sini ada sebuah tabel rekapan gaji di mana gaji pokok, tunjangan dan transport masih kosong dan di sini akan kita isi dari tabel gaji. Nah, di sini kita akan gunakan rumus VLOOKUP. Jadi, teman-teman mesti tahu kenapa kita menggunakan rumus VLOOKUP. Jadi, pertama kita lihat bentuk tabel acuannya. Tabel acuannya yaitu ya ini. Tabel acuannya kita lihat kuncinya ya. Kata kuncinya adalah golongan ini. Nah, di sini dia berbentuk vertikal ya. Nah, kalau yang begini, sorry. Nah, kalau yang begini ini berbentuk horizontal. Jadi kata kuncinya horizontal, jadi rumusnya beda. Nah, kalau yang berbentuk vertikal kita gunakan VLOOKUP. V itu vertikal. Nah, ini kalau ini H itu HLOOKUP-nya. Rumusnya cuma beda beda huruf di depan saja. Nanti saya jelaskan ya. Oke, kita cari sekarang pakai rumus VLOOKUP. Pertama, rumus VLOOKUP itu terdiri dari 4 bagian. Jadi ada lookup value, ini ya, lookup value. Lookup value itu adalah kata kunci. Nah, dalam hal ini kata kuncinya adalah golongan. Nah, ini. Jadi golongan 2 itu berapa sih? Gaji pokoknya, tunjangannya, transportnya gitu ya. Jadi kata kuncinya adalah golongan. Terus bagian yang kedua adalah tabel array. Tabel array itu adalah tabel acuan. Nah, dalam hal ini adalah tabel gaji, yaitu di sini. Mulainya dari sini. Dari kolom C7. Nah, ini C7. Sampai kolom sini. M berapa ini? M10. Nah, ini namanya tabel array. Nah, terus bagian yang ketiga adalah kolom index number. Jadi umpama kita mau nyari gaji pokok. Nah, gaji pokok ini terletak di kolom keberapa gitu ya. Di tabel acuannya. Nah, kalau di sini ini gaji pokok itu terletak di kolom kedua. Nih, kolom kedua. Kalau tunjangan itu di kolom ketiga, transport di kolom keempat. Nanti beda lagi jikalau kita pakai kalau tabel acuannya berbentuk seperti ini, berbentuk horizontal. Nah, nanti di sini ada row index number. Jadi dia ada di baris keberapa. Row kan baris ya. Row itu baris. Nah, kalau ini kan kolom gitu ya. Jadi teman-teman harus memutuskan ini pakai rumus VLOOKUP atau HLOOKUP dengan cara melihat tabel acuan. Nah, kata kuncinya dia disusun vertikal atau horizontal. Kalau horizontal ya kita pakai HLOOKUP gitu ya. Oke, langsung saja kita mulai. Oh ya, yang bagian keempat itu ring lookup. Ring lookup itu kita lihat ya di sini. Ini tutup buka kurawal, di sini tutup kurawal. Ini artinya opsional. Jadi kita nggak pakai pun bisa. Jadi cuman sampai kolom index number bisa gitu ya. Kalaupun mau kita isi, saya biasanya pakai 0 gitu ya. Oke, langsung saja di sini. maaf. Sama dengan VLOOKUP. VLOOKUP KUP kurung buka. Nah, di sini ya. Begitu kita tekan buka kurung, si software, si program yaitu Excel memberitahu kita bahwa di mana lookup-nya, di mana kata kuncinya gitu ya. Nah, ini kan. Nih, pertama yang hitam adalah ini, lookup. Lookup value-nya di mana? Nah, kita arahkan ke golongan sini. D7, sel D7 ya. D7. Nah, terus habis itu kita tekan, kita ikuti ya. Kita ikuti petunjuk dari software. Ini kan koma ya di sini ya. Nah, nanti di komputer lain, di komputer teman-teman dia bisa berbentuk titik koma ya. Jadi teman-teman ngikutin aja. Jadi nggak kaku seperti video ini ya.
teman-teman ngikutin yang muncul di komputer teman-teman masing-masing. Nah, kalau di komputer saya ini dia koma. Jadi kita tekan koma. Nah, sekarang yang hitam adalah tabel array. Nah, ini ya. Jadi tadi ini yang pertama, bagian pertama udah selesai, yaitu golongan. Nah, sekarang yang hitam adalah tabel array. Tabel array apa sih? Tabel array itu adalah tabel acuan, yaitu tabel gaji. Jadi kita blok dari sini, dari golongan sini ke kanan, ke bawah sampai sini ya. Nah, ini rumusnya ini ya. Jadi C7 itu sini, titik 2 M10. Nah, sampai M10 ini kita blok ya. Habis itu kita tekan tombol M4 di keyboard. Nah, nanti saya tekan, teman-teman perhatikan di sini. Saya tekan ya, nanti ada akan dolar-dolar ya. 1, 2, 3. Nah, itu ya, itu ada dolar-dolar ya. Jadi dolar C, dolar C, dolar 7, titik 2, dolar M, dolar 10. Jadi ini absolut. Jadi nanti kalau kita copy ke bawah, akan tetap ke sini ngacunya. Gitu ya. Oke, habis itu udah selesai. Koma lagi. Nah, ini kolom sekarang kolom number index. Nah, ini ya, kolom number index. Jadi lookup selesai, tabel array selesai. Sekarang kolom index number. Kolom index number itu nomor kolom. Jadi sekarang ini kita mencari gaji pokok ya. Gaji pokok itu di tabel acuan itu ada di kolom kedua nih. Jadi mulainya dari sini ya, dari tabel gaji, bukan dari A, B, C ini bukan. Jadi dari tabel acuan. Nah, ini gaji pokok ada di kolom kedua. Kolom kedua kita isi ya, 2. Nah, nanti dia baca di sini. Kalau kita salah ngisi, kita sini ketik 3, nanti rumusnya benar, cuman dia baca tunjangan gitu ya. Nah, ini kita isi 2 karena kita sedang mencari gaji pokok. 2. Nah, habis itu apa? Ini kurung kurawal ya, ring lookup-nya kurung kurawal. Jadi ini artinya opsional. Jadi kita nggak isi pun bisa. Kita coba ya, kita tutup kurung langsung ya. Kita tekan enter. Nah, gitu ya. Nah, ini kita tes kita cek golongan 2 itu gaji pokoknya berapa gitu ya. Nih, golongan 2 gaji pokoknya 5.350.000. Nah, sama ya. Gitu. Jadi kalau bahasa manusianya gini caranya, cara bacanya. Lookup, VLOOKUP. Cari kata kunci. Nah, kata kunci ini kan D7 ya. Cari kata kunci golongan di tabel ini, ya, di tabel acuan ini yang berada di kolom kedua. Nah, gitu ya cara bacanya ya, cara bahasa manusianya. Jadi cari golongan di tabel acuan yaitu di kolom kedua gitu ya. Tutup kurung enter. Atau cara yang kedua, bukan cara yang kedua ya, yang kita kasih koma ya sini ya. Koma. Nah, ini ring lookup-nya kita kasih 0. Gitu ya. Sama saja. Oke, setelah itu kita copy. Nah, gitu. Oh ya, cara ngopinya gini ya, cara ngopinya. Letakkan ini kursor ini di sel yang akan kita copy. Gitu ya. Terus arahkan ke sudut kanan bawah sampai berubah jadi plus, positif plus ya. Nah, itu. Tekan di mouse, tahan, terus diseret ke bawah. Nah, gitu. Kenapa tadi ada mesti dikasih dolar ya? Mesti dikasih mesti ditekan tombol F4 di keyboard ya. Oke, saya akan tunjukkan kenapa mesti ditekan tombol F4 ya. Oke, saya ulangi lagi di sini. Lookup ini, koma, saya blok sini. Ini saya tekan F4 ya, langsung koma, langsung 2 ya. Isinya benar, cuman kalau kita copy akan amburadul. Nah, ini kan salah kan? Ya. Jadi teman-teman perhatikan di sini, akan saya tekan tanda panah ke bawah. Tuh semuanya berubah nih, semuanya berubah. Nih. Kalau yang benar kan ini. Nah, dia ngarahnya ke sini, ke tabel ini ya.
Tapi kalau begitu saya arahkan ke sini, dia udah ngaco tuh. Dia ngeblok ke bawah sini nih. Tuh ketutupan ini. Nih. Nah, dia turun. Jadi yang golongan 1 nggak kena. Begitupun kalau di copy ke bawah lagi, dia turun lagi gitu ya. Makanya di taksid absolut namanya. Oke, kita copy lagi. Terus tunjangan sama caranya. Sama dengan VLOOKUP, VLOOKUP. Kita sorot ke golongan, kita kasih koma, kita blok, kita tekan F4, kita koma lagi. Nah, ini kolom numbernya di tunjangan ya. Tunjangan itu yang ketiga, 3,0, tutup dulu, enter. Ini langsung sama dengan VLOOKUP, sorot ke golongan, koma, di blok ke sini, F4 lagi, koma 4. Nah, karena transport ya. Transport itu koma 4. Koma 0. Oke, saya copy. Dah, selesai. Nah, sekarang gimana sih kalau tabel acuannya ini di sheet lain gitu ya. Nah, di sheet 2 ya. Sama persis sih, sama persis. Kan saya hapus, saya tunjukkan cara bagaimana kalau tabel acuannya ada di sheet lain gitu ya. Jadi gini, sama dengan VLOOKUP, tetap acuannya ke golongan, koma, tabel array-nya, nah kita klik di mana tabel acuannya berada. Nah, di sini kan ada di sheet kedua. Klik sheet 2, tetap sama di blok sini. F4-nya sama aja. Nah, ini F4, koma. Nah, kolom index number-nya tetap ke 2 ya. Ini kan 1, 2 ya, tetap ke 2, 0, tutup kurung. Nah, jadi bedanya di sini ada sheet gitu ya, ada kata-kata sheet. Jadi dia mengarah ke sheet 2 gitu ya. Oke, untuk tunjangan sama, VLOOKUP, terus lari ke sel acuan, F4, 3,0, tutup kurung, enter. Sini sama VLOOKUP, koma, tabel acuan, F4, 4,0, tutup kurung, enter. Kita copy. Nah, kita blok ya semuanya. Kita copy sama-sama. Nah, gitu ya. Nah, gitu. Kalau yang sheet 3, sheet 3 ini saya akan hanya menunjukkan perbedaan HLOOKUP dan VLOOKUP. Jadi teman-teman harus tahu kapan saatnya kita pakai VLOOKUP, kapan saatnya kita pakai HLOOKUP. Yaitu dengan cara melihat tabel acuan. Jadi kata kuncinya itu disusun vertikal atau horizontal gitu ya. Nah, kalau disusunnya horizontal seperti ini, tapi kita pakai rumusnya VLOOKUP, ya nggak ketemu, akan error. Makanya teman-teman harus lihat dulu, oh tabel acuannya kata kuncinya berbentuk horizontal. Oh, saya pakai rumus HLOOKUP nih berarti gitu ya. Ini sama dengan HLOOKUP, sama aja caranya, yaitu kita cari lookup-nya itu, kata kuncinya itu di sini. Di golongan. Terus koma. Nah, tabel array-nya sama di sini. Tabel array-nya di sini. Kita blok di sini. Sama ya. Jadi dari kata kunci sampai di angka yang terakhir ya. Sama kan tadi yang di sini juga ya. Jadi kata kunci awal sampai yang terakhir. Terus F4-nya sama, tekan F4. Koma. Nah, sekarang nih row index number. Row index number itu dia ada di baris keberapa? Karena dia posisinya kan ke bawah nih sekarang. Nah, gaji pokok itu ada di baris kedua. Jadi ini 1, ini 2, 3, 4 gitu ya. Jadi sekarang baris kedua gaji pokok. 0, tutup kurung. Nah, gitu ya. Nih. Sama aja sebenarnya. Cuman teman-teman harus bisa memutuskan pakai VLOOKUP atau HLOOKUP gitu. Jadi dengan cara melihat tabel acuannya disusun secara vertikal atau horizontal gitu. Yang ini sama HLOOKUP, acuannya ke golongan, di blok ke sini,
F4,3,0. Nanti ngopinya bareng aja, lookup, koma, diblok dari sini, 4,4,0, tutup kurung, enter. Oke, kita copy. Nah, gitu ya. Jadi sama aja. Mana yang VLOOKUP, mana yang HLOOKUP itu berdasarkan tabel acuannya disusun, kata kuncinya disusun berdasarkan vertikal atau horizontal. Oke. Oke, begitu saja pada video ke-24 ini. Bagi teman-teman silahkan subscribe kalau yang belum subscribe, kalau yang udah ya nggak usah. Dengan begitu teman-teman telah mendukung channel ini untuk berkembang lebih besar lagi. Oke, kalau kiranya video ini bermanfaat, silahkan tekan tombol jempol ke atas atau like dan berikan komentar. Pertanyaan apa aja seputar Excel, insya Allah saya jawab. Kalau bisa saya jawab, kalaupun nggak bisa tetap saya jawab juga, gitu ya. Oke, begitu saja. Oh ya, jangan lupa di-share ke teman-temannya. Begitu saja, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.